Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Rizal berkata, "Septian Bramasta, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Direktur Randy, katakan saja sekarang. Dia tidak punya banyak waktu untukmu di sini." Septian berusaha keras untuk membuka mata dan mulutnya. Butuh waktu lama baginya untuk mengeluarkan suara. "Randy, kamu agak galak. Akui saja hari ini." Randy berdiri di sisi Septian. Dia seperti makhluk ilahi, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Septian, yang terbaring di tanah, hanya bisa melihat sepatu kulitnya. Sepatunya dipoles cerah dan tidak ada jejak debu di atasnya. Itu adalah citra yang selalu diberikan Randy kepada orang-orang, bersih dan menyegarkan. Randy berjongkok di samping Septian, menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Hentikan omong kosong itu. Aku hanya ingin tahu 3 hal. Pertama, bagaimana Putri bisa kehilangan ingatannya? Kedua, apa rahasia yang kamu bicarakan tadi? Ketiga, apa yang kamu inginkan?" Hahaha, Septian mencibir dan meludahkan seteguk darah. Dia menatap Randy, yang berada di sampingnya, dan berkata, "Jika kamu ingin tahu mengapa Putri bisa melupakan segalanya, kamu harus bertanya kepada kakekmu yang baik itu. Itu sudah direncanakan olehnya, dan tidak ada yang tahu lebih baik daripada dia." Randy sudah tahu bahwa masalah Putri ada hubungannya dengan kakek Sanjaya, dan kakek Sanjaya berada di belakangnya. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Septian, hati Randy masih berkedut kesakitan. Kakeknya adalah orang yang sangat dia hormati sejak dia masih kecil. Dia menganggapnya sebagai pahlawan ketika dia masih muda. Meskipun dia tahu bahwa kakek yang mengambil Putri dari tangannya, dia masih berpegang pada sedikit fantasi, berharap kata-kata ini tidak benar. Randy hanya bisa berfantasi bahwa ada orang lain yang dengan sengaja memberikan petunjuk kepada kakek Sanjaya, yang tidak tahu apa-apa. Ini bukan pertama kalinya Randy harus memikirkan alasan untuk kakeknya, tetapi kebenaran selalu begitu kejam. Di balik jaket cerah dan indah yang dikenakan kakeknya, apa yang dilihat Randy di dalamnya sangat kotor dan tidak manusiawi. Randy kehilangan semua harapan. Meskipun dia telah memikirkannya untuk waktu yang lama, tidak ada emosi pada wajah Randy. Dia melanjutkan dengan suara rendah, "Jadi apa rahasia yang kamu sebutkan?" Septian mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk mengurangi rasa sakit di tubuhnya. Setelah beberapa saat, dia menatap Randy lagi. Dia menatap wajah tenang Randy untuk waktu yang lama. Randy terlalu kuat, begitu kuat sehingga dia tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya. Septian diam-diam mempelajari Randy untuk waktu yang lama. Satu-satunya orang yang bisa membuat wajah Randy mengungkapkan emosi apapun adalah Putri Bramasta. Dia adalah satu-satunya kelemahan Randy. Septian memegang erat titik lemah Randy di tangannya. Dia tidak akan puas jika dia tidak memanfaatkan kelemahannya. Setelah beberapa lama, Septian berkata, "Mengenai rahasia itu, tidak masalah bagiku apakah aku mengatakannya atau tidak. Tetapi setelah kamu mengetahuinya, itu akan berbahaya bagi orang lain untuk mengetahuinya. Kemudian, Tuan Tua Sanjaya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi orang yang ingin dia lindungi selama bertahun-tahun, dan aku khawatir dia tidak bisa mempertahankannya lagi." Randy berkata dengan suara yang dalam, "Rizal." Sekali lagi, saat mendengar Randy memanggilnya, Rizal yang tadinya menjaga di belakang Randy langsung melangkah maju sambil menggosokkan kedua tangannya. Niatnya jelas. "Jangan. Septian mengangkat tangannya dan menyerah. "Aku benar-benar tidak bisa memberitahumu rahasia ini. Jika kamu benar-benar ingin tahu,
kamu harus bertanya kepada kakekmu sendiri. Mungkin kamu harus bertanya kepada Agam, yang sekarang bertanggung jawab atas militer di kota Jakarta. Jawaban yang mereka berikan kepadamu pasti jauh lebih rinci daripada yang bisa aku katakan. Randy tidak menyangka akan mendengar nama Agam saat ini. Setelah jeda sedikit, dia membuat keputusan tentang bagaimana dia harus melanjutkan. Karena ini adalah rahasia besar, bahkan jika Septian memberitahunya, itu mungkin tidak benar. Sepertinya Randy harus memikirkan cara lain. Randy bertanya lagi, "Jadi, apa yang kamu inginkan, Septian?" "Yang aku inginkan sangat sederhana. Aku ingin uang dan kekuasaan. Aku juga ingin status." Berbicara tentang ini, Septian tersenyum lagi. "Randy, kamu memiliki semua ini. Adapun apakah kamu setuju untuk memberikannya kepadaku atau tidak, itu tergantung pada seberapa penting Putri dalam pikiranmu. Sebelum sore tiba, teleponlah Putri dan katakan padanya bahwa kamu akan pergi ke Busan untuk menyelesaikan beberapa urusan." Randy tidak melanjutkan menanyai Septian, tetapi malah memberinya tugas. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Meskipun dia tahu bahwa Randy tidak berani membunuhnya, kesombongan Septian telah banyak melemah setelah diperlakukan seperti ini. Penyiksaan dengan kekerasan semacam ini lebih buruk daripada kematian. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa dia akan sangat menderita, tetapi dia harus menanggungnya ketika dia harus melakukannya. Ketika dia mendapatkan semua yang dia inginkan, keluarga Bramasta akan mendapatkan kembali kejayaannya. Pada saat itu, tidak ada yang akan memperlakukannya seperti yang mereka lakukan hari ini. "Apakah kamu tidak menginginkan uang, kekuasaan, dan status?" Randy memandang Septian seolah-olah dia sedang melihat badut. "Aku akan memberikan apa yang kamu inginkan, selama kamu mengikuti instruksiku dengan patuh." Uang dan kekuasaan tidak begitu penting bagi Randy, dan mereka tidak layak disebut dibandingkan dengan Putri Bramasta. Jika Septian menginginkan hal-hal ini, Randy dapat memberikannya. Adapun apakah Septian bisa mempertahankannya, itu tergantung pada kemampuan Septian sendiri. Setelah Putri Bramasta menghilang selama sehari, dia kembali bekerja. Dia menerima sebuah karangan besar bunga mawar. Di mata rekan-rekannya yang iri, dia kembali ke kantornya dengan mawar di tangannya. Putri tahu bahwa bunga-bunga sebelumnya tidak dikirim oleh Randy, dan dia tahu bahwa kata-kata memuakkan itu tidak ditulis olehnya, jadi dia tidak jijik seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia ingin melihat siapa yang menggodanya dan kata-kata mengerikan macam apa yang bisa ditulis pria ini. Jadi, dia hanya membukanya dan melihatnya. Masih ada puisi di kartu itu, tapi tulisan tangannya lebih nyaring dan kuat dari sebelumnya, lebih mirip tulisan tangan seorang pria. "Sebelum kamu datang duniaku terasa sunyi dan sangat kesepian. Setelah kamu datang duniaku terasa damai dan penuh kebahagiaan. Tidak ada tanda tangan." Setelah membaca puisi ini, jantung Putri berdegup kencang di dadanya, seolah ingin keluar dari tubuhnya. Wajahnya yang halus semakin merah, seperti matahari terbenam yang bersinar di barat, itu membuat orang merasa mabuk. Bunga ini tidak boleh dikirim oleh orang yang telah menggodanya. Dia tidak bisa memikirkan orang lain. Mungkinkah ini benar-benar dikirim oleh Randy? Bagaimana pria ini bisa menyentuh hatinya yang tenang dengan begitu mudah? Putri tidak pernah memiliki perasaan seperti ini dalam 3 tahun terakhir. Tetapi ketika dia mendengar dia berbicara, hatinya sepertinya bukan lagi miliknya. "Putri," di pintu kantor, suara Direktur Bastian tiba-tiba terdengar. Putri menyembunyikan kartunya di belakangnya dan tersenyum canggung. "Selamat pagi, Direktur Bastian." Direktur Bastian memandangnya dan berkata dengan prihatin, "Apakah kamu baik-baik saja? Jika kamu masih merasa tidak enak badan, pulanglah dan istirahatlah selama beberapa hari lagi. Kembalilah bekerja ketika kamu merasa lebih baik." "Direktur Bastian, saya baik-baik saja." Putri sedikit bingung.
Sejak kapan dia merasa tidak enak badan? Bahkan jika itu buruk, itu masih masalah lama, dan dia tidak perlu istirahat ekstra. Direktur Bastian berkata, "Kemarin, kamu tidak masuk kerja dan aku tidak bisa menghubungi teleponmu, jadi aku menelepon ayahmu dan bertanya padanya. Dia bilang kamu sakit dan lupa menelepon karena kamu sedang terburu-buru." "Oh, aku baik-baik saja sekarang," Putri menjawab. Ayahnya telah berbohong atas namanya, dan bosnya sangat peduli padanya. Dia merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. "Itu bagus," Direktur Bastian tersenyum dan matanya melihat bunga-bunga di meja Putri. Bastian ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk ke Putri dan pergi. Pikiran Putri sederhana, dan dia tidak menangkap apapun di mata Direktur Bastian. Setelah meletakkan bunganya, Putri mulai mengerjakan proyeknya. Baru-baru ini, dia bertanggung jawab atas proyek-proyek Randy. Padahal, dia juga tahu kalau Randy tidak terlalu menginginkan pakaian yang didesain olehnya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye bye bye.